Ya. Makanya di sini fad'uhu biha al-asma itu adalah mengandung ajaran Allah. Asma Allah, ajaran Allah. Jadi Allah hendak menyempurnakan ciptaannya dengan ajarannya, begitu saudara. Paham? Nabi dan para sahabat itu adalah produk ciptaan Allah yang maha sempurna. Makanya itulah ahsanul kamil. Khalqan akhara. Jadi mukmin, gitu kan? Mukmin adalah tipologi manusia hasil ciptaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sebagaimana biasanya, mari kita kaji ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan juga hadis-hadis Nabi, dan ini sudah saya tampilkan sebagaimana biasanya sebagai bahan kajian, sebagai bahan pemikiran, dan sebagai bahan untuk kita mengambil suatu sikap, ya. Mensikapi itu adalah perbuatan yang baik, terutama mensikapinya dengan secara positif apa yang telah kita pahami bersama. Nah, baiklah saudara pemirsa, ya, kalau mau saya berikan judul, ini judulnya sudah saya tampilkan pula di dalam thumbnail, yaitu bagaimana cara Allah fahamkan ajarannya kepada kita, ya, kepada manusia, agar manusia atau kita, ya, yang diberikan pemahaman oleh Allah melalui ayat-ayatnya itu menjadi mengerti apa yang dikehendaki Allah kepada kita secara presisi. Kan itu, ya, itu kan sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah, agar si manusia ini atau agar kita ini, ya, memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, jadi kalau para nabi dan para rasul difahamkan oleh Allah tentang ajarannya, tentu melalui wahyunya atau diturunkan wahyu kepadanya. Jadi media Allah di dalam memahamkan, mengajarkan hambanya yang kedudukannya adalah nabi atau rasul, maka wahyulah medianya. Tetapi kita yang manusia biasa tentu tidak demikian. Ya, sangat berbeda tentunya. Jadi kalau kita manusia biasa, ya, tentu medianya beda dengan nabi dan rasul. Beda pula dengan para sahabat, para tabi'in, para umat ketika mengalami atau ketika hidup bersama-sama dengan para nabi dan rasul.
tentu Nabi dan Rasul itulah yang memahamkannya. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Ya, sangat jauh berbeda tentunya. Tetapi prinsipnya sama, Allah mengajarkannya. Melalui apa? Melalui kitabnya. Gitu. Apakah itu melalui kitabnya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi itu. Jadi cara Allah memahamkan kita hari ini yang melalui Al-Quran, kan begitu saudara. Nah itu. Nah inilah makanya saya akan jelaskan di sini bagaimana cara Allah memahamkan kita agar kita ini mengerti sebagaimana mengertinya para nabi, para rasul dan para sahabat di masa lampau dengan memahami sama secara prinsip. Baik saudara, di sini sudah saya terangkan, sudah saya tuliskan ya surat Al-A'raf, surat Al-Hasyr ayat 22, surat Al-A'raf ayat 180, kemudian surat Ar-Rahman surat 55 ayat 1 sampai dengan 4, dan juga hadis Nabi riwayat Bukhari, Imam Bukhari ya. Saudara juga bisa cek ya. Terutama yang sudah memiliki Al-Quran terjemahan, ya silahkan dibuka Al-Qurannya ya. Kemudian hadis-hadis Nabi yang punya kitab-kitab hadis, ya silahkan juga buka. Jadi inilah dasar yang akan saya sampaikan kepada saudara bagaimana cara Allah memahamkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Secara terjemahan, dan Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik, husna, fad'uhu biha, serulah dengan namanya. Ini ila akhiril ayat ya, ayatnya masih panjang. Saya ambil ini sebagai temanya aja yang untuk akan saya jelaskan. Jadi Allah pemilik nama yang baik. Maka di sini perintah fad'uhu biha. Serulah, ajaklah, dakwahkanlah, ajarkanlah, bimbinglah, arahkanlah. Begitu saudara. Ya. Tentang apa? Asma Allah. Nah, jadi itu perintah. Nah, perintah itu dilaksanakan oleh Nabi, dan Nabi menyampaikannya kepada umat. Begitu pula kita ya mengikuti contoh Nabi, yang mana ayatnya ini. Hadisnya ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi Nabi diperintah oleh Allah melalui wahyunya, lalu dipraktekannya oleh Nabi kepada umatnya ya. Dan kita pun mencontoh Nabi untuk bagaimana mengajarkan, memahamkan asma Allah yang ada dalam Al-Quran. Kan gitu. Jadi Al-Quran itu isinya asma Allah, al-asmaul husna. Jadi asma Allah itu atau asmaul husna itu yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan ajaran yang mesti difahami, yang mesti difahamkan kepada manusia, kepada kita. Nah, Nabi melaksanakannya dan kita mencontohnya. Ini dalilnya. Karena gitu. Lalu asma Allah itu kan banyak. Nah, yang pertama kali, nah yang saya akan bahas baru satu doang nih. Asma Allah yang pertama mana? Nah, ini ayatnya. Surat 59:22. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-alimul ghaibi wasyahada.
Huwar Rahmanur Rahim. Nah ini. Ketika kita mau menyebutkan asma Allah, yang pertama dari 99 asma itu Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu yang pertama kali diajarkan juga kepada Nabi Muhammad. Nah, saat ini Allah ajarkan juga kita nama yang sama. Gitu kan? Nah, Ar-Rahman ini yang akan menjadi tema kita. Nama yang pertama ini, nama Allah yang pertama ini akan dijadikan tema pembahasan. Nah, di mana? Nah, ini dia. Di dalam surat Ar-Rahman. Jadi sampai satu nama surat saja disebutnya surat Ar-Rahman. Ya. Nah, kita bahas 1 sampai 4. Ar-Rahman alamal Quran. Kan? Nah, ini kan khairukum, sebaik-baik kamu. Kata Nabi kan, man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Wa 'allamahu, lalu mengajarkannya, memahamkannya. Kan gitu. Nah, itulah sebaik-baik manusia, itulah sebaik-baik orang, sebaik-baik makhluk. Ketika engkau telah Allah pahamkan Al-Quran, maka engkau pun harus memahamkan kepada yang lainnya. Nah, maka di sini Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah. Alam Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada manusia. Mana manusianya? Tuh. Khalaqal insan. Ya. Manusia ini ciptaan Allah, maka yang berhak memahamkan kepada manusia itu ya Allah. Ya. Jadi Ar-Rahman ini adalah Allah. Jadi kalau ada ketemu kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, ya, 99 asma itu kalau disebutkan itu semuanya adalah Allah. Artinya dia juga. Allah disebut sampai 100 kali, 100 macam begitu. Ya. Dia juga. Ar-Rahman dia, Ar-Rahim dia, Al-Majid dia, As-Sabur dia, Asy-Syakur dia. Jadi dia itu memiliki sebutan ya 99. Gitu. Nah, satu di antaranya dan yang pertama itu adalah Ar-Rahman. Jadi kalau ketemu kata Ar-Rahman ya berarti Allah. Allah kan gitu kan? Alamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada manusia. Gitu kan? Kepada manusia. Lah, kalau Nabi melalui wahyu medianya, kalau kita melalui kitabnya. Ya, Al-Quran yang 30 juz itu. Alamal Quran. Khalaqal insan. Kemudian Allamahul bayan. Nah, menjelaskan. Jadi dengan al-bayan. Kalau dengar kata-kata tafsir al-bayan, apa itu maksudnya bayan? Ya, bayan itu adalah atau bayinat itu adalah penjelasan yang disertai fakta. Saudara. Ya, jadi kalau Allah memahamkan kita tentang Al-Quran, itu pasti disertai dengan fakta. Itulah yang disebut dengan apa? Hudan. Artinya ditunjukkan faktanya. Maka Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda
wal furqan, agar manusia itu mampu dan bisa membedakan mana data, mana fakta, begitu. Bukan hanya bisa membedakan hak dan batil saja, tapi Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa ini loh ayat, maksudnya ini loh data, ini data namanya nih, ya, yang disebut dengan ayat qauliyah itu data atau informasi atau keterangan atau ada data lah gitu gampangnya. Itulah disebut ayatun qauliyah, yang dikaulkan, yang diucapkan, yang diterangkan, yang dibicarakan, yang dibahas. Seperti saya ini sedang berbicara tentang ayat-ayat qauliyah. Lalu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang berupa fakta, yang berupa manifest, gitu kan istilahnya, manifestasi daripada ayat-ayat Allah, ya alam semesta raya itu yang disebut ayatun kauniyah. Gitu saudara, itu namanya bayinat, bayan. Ya. Nah, begitu saudara. Jadi kalau ada orang campur tangan menjelaskan tentang Quran tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, gitu kan? Nah, di situ boleh katakan di situ bahayanya, gitu saudara. Ya, karena yang berhak menjelaskan secara presisi, benar dan mutlak Allah, kan begitu. Makanya ketika Allah mengajarkan, ya ikuti. Nah, surat Al-Qiyamah di situ ada. Fa'idza qara'nahu fattabi Qur'anahu. Apabila dijelaskan kepadamu tentang Quran, fattabi, ikuti. Ikuti bagaimana Allah mengajarkan kepadamu. Kan begitu. Nah, itu baru nanti benar arti presisi gitu. Nah, makanya kan sebaik-baik tafsir kata Ibnu Katsir itu adalah tafsir Quran bil Quran, ayat bil ayat. Lalu tingkat keduanya ayat bil hadis. Udah sampai di situ sebenarnya. Nah, kalau ada di bawahnya lagi uraian-uraiannya lagi, ada kitab-kitab lagi, ada kitab tafsir lain-lain lagi, banyak lagi, ya itu boleh, tapi sifatnya apa? Pengkayaan saja. Ya. Namun kesemuanya harus ke sana. Al-Qur'annya harus menjadi Quran standar valid, gitu istilahnya. Jadi kalau kita mau mentafsir Quran, ya itu dulu yang paling dasar, Quran bil Quran atau tafsir ayat bil ayat. Kalau itu sudah selesai dan bisa menjawab, ya sudah. Ya. Nah, ini kan tidak, masalahnya banyak kitab tafsir. Ya. Bukan nggak boleh, bukan. Itu mah referensi namanya saudara. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Azhar. Ya, puluhan kitab tafsir itu adalah referensi bagaimana para ulama mentafsirkan ayat. Gitu. Jadi itu adalah referensi sebagai pengkayaan. Namun paling utamanya adalah bagaimana tafsir Quran bil Quran, ayat bil ayat, itu namanya Allah yang mengajarkan. Jadi begitu cara Allah mengajarkan kepada kita. Nah, baik, ini kan ayat 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat. Mari kita bahas ayat ini. Ya, supaya Anda, kita ini paham bahwa Allah menciptakan manusia. Ini kesini dulu ya.
menciptakan manusia. Lalu bagaimana sih yang namanya Allah menciptakan manusia? Kalau secara organis biologis Anda bisa lihatnya di surat ya Al-Mu'min ya, yang dari ayat berapa itu pokoknya lengkap di situ ya tentang proses penciptaan manusia ya. Nah, itu masalah biologisnya. Sedangkan ini ya non biologis yang dimaksud. Khalaqal insan di sini adalah Allamal Quran. Jadi gini, Al-Quran, tertarik sini ya. Al-Quran khalaqal insan. Al-Quran khalaqal insan. Ya. Jadi Al-Quran itu menciptakan manusia. Loh, apa maksudnya Pak Ustadz? Ya. Bukan dalam arti biologis. Arti penciptaan secara biologis itu sudah selesai ketika Anda lahir. Mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika engkau lahir dari kandungan ibumu masing-masing dalam kondisi la ta'lamuna syai'a. Bahan namanya. Nah, apakah selesai sampai di situ manusia dicipta? Belum. Itu baru penciptaan raga, penciptaan jasadi, penciptaan biologis namanya. Allah masih lanjut menciptakannya. Disempurnakanlah ya jiwamu, psikismu, otakmu, kesadaranmu, sehingga nantinya menjadi ahsanul kamil, sehingga nantinya menjadi khalqan akhar, makhluk yang paling mutakhir. Karena bicara manusia ini terdiri atas dua unsur penting, tentunya ada jiwa, ada raga. Ya, ada jasmani, ada rohani. Kan begitu? Nah, jiwa jasmanimu telah Allah ciptakan, ragamu telah Allah ciptakan dengan sempurna. Ya. Nah, lalu jiwamu, rohanimu, kolbunmu, zikrunmu itu kan sesuatu yang abstrak. Yang tentunya juga Allah pula yang akan menyempurnakan. Jadi manusia yang lahir itu yang dalam kondisi la ta'lamuna syai'a semestinya jangan disentuh oleh ajaran lain, oleh faham lain, oleh kebiasaan lain, oleh adat istiadat lain. Serahkan kepada Allah. Jiwamu, ragamu, ruhmu, psikimu, ya. Dengan apa Allah menciptakan jiwamu? Dengan Al-Quran. Tuh, jadi belum selesai Allah ketika engkau lahir itu. Maka Al-Quran khalaqal insan. Jadi alam Al-Quran ini adalah bentuknya Allah menciptakan kamu dalam rangka menyelesaikan, menyempurnakan hasil ciptaannya. Nah, makanya jangan heran kalau manusia itu adalah produk sosial. Produk lingkungan. Produk ajaran. Nah, ini
Memang agak tinggi saudara, agak tinggi saudara ininya, grade-nya untuk bisa memahami. Ya, sebab saya akan berkata atau saya akan mengatakan bahwa ada manusia yang dicipta bukan oleh Allah. Apa maksudnya? Ada manusia produk manusia lain, produk pihak lain. Artinya di situ ada penjegalan. Ketika Allah hendak menyempurnakan hasil ciptaannya, ya dijegal. Dijegal oleh siapa? Oleh pihak lain yang juga ikut-ikutan ingin mencipta. Bukan biologis, bukan. Ya. Jadi ada konsep lain, ada ajaran lain yang ingin mencipta. Contoh, komunisme, kapitalisme, liberalisme, dan berbagai isme-isme itu adalah konsep untuk mencipta manusia. Manusia model apa? Model komunis, model liberalis, model sosialis, dan berbagai-bagai model. Itu maksudnya. Makanya di sini fad'uhu biha al-asma itu adalah mengandung ajaran Allah. Asma Allah, ajaran Allah. Jadi Allah hendak menyempurnakan ciptaannya dengan ajarannya, begitu saudara. Paham? Nabi dan para sahabat itu adalah produk ciptaan Allah yang maha sempurna. Makanya itulah ahsanul kamil. Khalqan akhara. Jadi mukmin, gitu kan? Mukmin adalah tipologi manusia hasil ciptaan Allah. Jadi mukmin itu produk Allah luar dalam, jasmani rohani. Nah, jadi kalau jasmani nggak ada yang bantah, semua tahu bahwa kita manusia, siapapun manusianya itu ciptaan Allah. Orang kafir sekalipun mengakui bahwa dirinya ciptaan Allah, ciptaan Tuhannya. Tapi jiwanya, ruhnya, mentalnya, kepribadiannya bukan ciptaan Allah atau belum tentu ciptaan Allah. Itulah yang dimaksud Ar-Rahman alamal Quran. Allah mengajarkan Quran. Nah, mengajarkan Quran itu adalah sedang membentuk kepribadian, membentuk mental, membentuk jiwa. Ya. Itu namanya mencipta. Allah sedang mencipta. Al-Quran khalaqal insan. Yang tadinya kamu itu kosong. Begitu lahir, gak ngerti apa-apa, berarti nol. Kullu maulud yulad alal fitrah. Fitrah kan diartikan juga apa? Bersih. Bersih itu artinya apa? Kosong gitu. Lalu diisi. Apa? Dan siapa yang mengisinya? Kan itu pertanyaannya. Fa'abawahu au yuhawidani au yuwanasironi au yumajisani. Artinya ada konsep-konsep selain konsep Allah, selain konsep ajaran Allah yang juga itu alat media untuk menciptakan manusia. Akan menjadi manusia model apa Anda dan kita ini? Itu saudara masalahnya. Ya. Jadi
Jangan tenang-tenang aja bahwa kita ini ciptaan siapa. Ya ciptaan Allah, iya betul jawabannya. Nggak ada manusia yang menampik, nggak ada manusia yang membantah bahwa setiap manusia itu adalah ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Tapi selanjutnya, siapa yang akan memproses penyempurnaan penciptaan itu? Apakah Allah ataukah selain Allah? Nah itu saudara. Nah jadi itulah maksud daripada Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Lantas bagaimana Pak kalau kitab-kitab tafsir para ulama ya memberikan pemahaman tentang Islam, memberikan tentang ajaran Islam dan lain-lain sebagainya? Ya. Kemudian dikonsumsi oleh jiwa kita, oleh rohani kita, oleh psikis kita, ya, oleh pemikiran kita. Nah, ini pun juga saudara, maka selektivitas itu penting. Apakah dia akan membentuk saya? Bisa jadi. Tapi kan Quran juga iya. Tapi kan hadis juga iya. Kan makanya tadi saya bilang, kalau sudah nantinya bentuknya konsep dan membentuk manusia dalam sebuah komunitas tertentu, firqah tertentu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa firqah pun merupakan produk daripada konsep dari apa yang dipahami. Ya. Kan gitu. Makanya ada kebanggaan-kebanggaan dari apa yang dia pahami, apa yang dia komunitasi, ya, di luar daripada al-Islam, yang ajaran Allah di luar daripada Al-Quran. Apapun namanya, saya nggak mau menunjuk, saya nggak mau mengatakan golongan apa, faham apa, ajaran apa, meskipun di situ berlabelkan Islam. Meskipun di situ didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Karena tidak sedikit orang yang memahami Al-Quran, orang yang memahami hadis, justru tidak mewakili, justru tidak mengikuti apa yang Allah kehendaki. Makanya jangan heran saya bilang kitab tafsir itu bisa beragam orang memahaminya. Ya, makanya kalau saya mengatakan bahwa itu referensi, ya, bisa sejalan dengan kehendak Allah, kehendak Rasul, bisa tidak. Kan begitu. Nah, yang dipastikan sejalan dengan kehendak Allah ya Al-Quran itu sendiri pure gitu. Bukan tafsir hasil tafsiran. Jadi kalau ulama mentafsir berarti di situ ulama juga punya pemahaman tentang tafsir itu sendiri. Ya. Apakah boleh? Ya sangat boleh. Mentafsir Quran itu adalah upaya dalam rangka memahami. Hanya saja kalau setelah memahami ya tinggal kita ukur kepada Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an miqdarul haq. Begitu. Nah, jika terjadi di situ ya saling kontradiktif antara ulama satu dengan ulama yang lain dari hasil tafsirnya, baik itu Al-Qur'an maupun Al-Hadis, ya itulah makanya saya bilang, keragaman itulah, perbedaan-perbedaan itulah di mana kita harus menseleksinya. Gitu kan? Makanya kan kembalinya kepada Al-Qur'an sebagai landasan pokok. Ya. Sebagai landasan. Maka sebaiknya pertama kali sebaik-baik tafsir itu harus diawali dengan tarjimul ahsan. Tarjimul ahsan itu kan beda dengan tafsir. Tarjimul ahsan itu adalah terjemahan yang baik. Terjemahan yang baik itu adalah terjemahan hanya pindah bahasa saja. Nah, itu namanya Quran standar baku.
ya, bukan Quran yang tafsir gitu. Kalau Quran tafsir kan udah berarti udah hasil tafsiran. Ya, itulah merupakan referensi saya bilang. Nah, jadi itu saudara, ya. Jadi maukah begitu kita ini dibentuk oleh Allah sampai selesai? Kalau mau, ya ikhlaskan diri saudara, ya, dengan memahami kajian-kajian seperti ini, gitu kan? Nanti barulah Al-Quran minded. Al-Quran minded itu artinya jiwanya jiwanya, mentalnya adalah Quran. Kalau sudah bermental Al-Quran, baru dia bisa melaksanakan sunnah. Kalau belum bermental Al-Quran minded, maka ya melaksanakan sunnahnya itu kan kagak presisi nantinya. Nah, akhirnya dia hanya bisa melaksanakan hadis. Beda hadis dengan sunnah. Nah, ini kan kadang-kadang dikiranya hadis itu sunnah. Bukan, hadis itu adalah catatan tentang sunnah. Jadi kalau orang melaksanakan hadis, belum tentu melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena hadis itu catatan, penggalan-penggalan tentang bagaimana Rasulullah melaksanakan sunnah. Nah, penggalan-penggalan gitu, catatan-catatan begitu Rasul begini dan begitu dicatat oleh para sahabat terdekatnya. Nah, itu kan ribuan. Nah, ribuan. Kemudian diklasifikasikan pula. Nah, bagaimana? Kan? Klasifikasi itu juga menimbulkan problem kan. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu, ada hadis matruk, ada macam-macam hadis kualitasnya. Nah, gini kan. Nah, yang ini melaksanakan hadis, yang ini melaksanakan hadisnya sama-sama itu, tapi dalam prakteknya berbeda-beda. Nah, itulah dia makanya. Ya, makanya ya itu namanya penggalan-penggalan sunnah yang dilaksanakan berdasarkan yang dia pahami, dia cuplik hadis, dia pahami hadis, lalu diamalkan. Ya, amalan namanya bentuknya, bukan amal tapi amalan. Ya, jadi belum tentu dia itu pelaku sunnah. Ya, tidak bisa dikatakan pelaku sunnah ketika orang mengamalkan suatu hadis. Begitu saudara. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, sebagai pembuka, ya, bahwa yang namanya memahami Quran itu ya kita pure dulu gitu kan ya, karena persoalan yang mendasar sekali bahwa kita ini kan khawatir dan takut kalau mau memahami Quran bila tidak melalui para kiai, para ulama, para ahli tafsir gitu saudara, ya kan itu kan boleh katakan menghantui kita gitu. Jadi jangan sembarangan ya mentafsir Quran kalau tidak memiliki kemampuan untuk berbagai macam referensi begitu kan. Nah, jadi sebenarnya referensi itu tanpa disadari telah membentuk dirimu atau diri kita. Telah membentuk. Jadi kalau orang di situ, umpamanya contoh aja, orang punya pegangan kitab tafsir Jalalain misalnya. Nah, kitab Jalalain itu membentuk dirimu. Pokoknya kalau nggak pakai tafsir Jalalain itu, ya boleh dikatakan, ya salah dah gitu. Kasar begitu. Pokoknya salah kalau nggak pakai tafsir Jalalain, atau kalau nggak pakai tafsir Ibnu Katsir belum tentu benar tafsiran itu. Maka yang paling hebat ya tafsirnya Ibnu Katsir atau tafsirnya Al-Azhar dan macam-macam. Nah, jadi kitab-kitab tafsir itu tanpa disadari juga membentuk karaktermu. Pendapat-pendapat ulama itu juga akan membentuk karaktermu, membentuk jiwamu. Gitu saudara. Ya. Makanya disinilah selektifnya di situ, ya. Kan Anda sendiri mengatakan bahwa
pendapat ulama itu bisa saja benar, bisa saja keliru gitu. Tapi kalau Allah tidak mungkin keliru. Kalaupun keliru kita memahami, Allah tegur juga. Allah ingatkan juga. Di situ saudara. Ya. Makanya jangan tertakluk istilahnya, jangan tertunduk kepada sebuah referensi. Ya. Jadi kan saya katakan bahwa referensi itu adalah pengkayaan. Begitu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti kita akan kaji kembali ayat-ayat yang lain, ya, hadis-hadis yang lain. Insya Allah akan menjadi terbuka wawasan kita, pemikiran kita, sehingga kita bisa mensikapinya dengan benar. Begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.